pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Kita tegakkan keadilan pemilu. Hadirin diperkenankan duduk kembali. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya kita simak bersama sambutan atau arahan sekaligus peresmian acara ngabuburit pengawasan pada hari ini oleh Ketua Bawaslu Kota Pasuruan kepada yang terhormat Ibu Vita Suci Rahayu. Disilahkan. Ya, terima kasih Mbak Ajeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan. Yang saya hormati pimpinan Bawaslu Jawa Timur Divisi Penyelesaian Sengketa, Bapak Rusmi Fahrizal Ristam. Yang saya hormati Bapak narasumber, Bapak Aan dari Universitas Yudharta. Yang saya hormati pula teman-teman komisioner Bawaslu Kota Pasuruan serta jajaran sekretariat, serta tak lupa seluruh peserta yang hadir dalam Zoom kali ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita telah melalui beberapa hari dalam bulan suci yang penuh rahmat ini, namun tetap tidak meluluhkan semangat kita untuk berdiskusi tentang PHPU, khususnya landmark putusan Mahkamah Konstitusi PHPU Pilkada 2024, yang mana kemarin kita sudah juga menyelenggarakan Zoom juga terkait dengan PHPU landmark pemilu 2024 bersama akademisi juga dari Universitas Muhammadiyah Jember serta dengan pimpinan Bawaslu Jatim Divisi Sengketa Ibu Dewi Hayu Sinta. Alhamdulillah, rangkaian acara ini kami sajikan untuk acara ngabuburit di bulan suci Ramadan ini untuk Bawaslu Kota Pasuruan, namun juga sekaligus kami memperdalam pengetahuan dan memulai mempersiapkan pemilu 2029. Ini adalah materi landmark, ini adalah materi yang sudah dirilis oleh Bawaslu RI, khususnya tim hukum Bawaslu RI yang di sana merangkum putusan-putusan landmark putusan PHPU Pilkada 2024 yang membuka cakrawala kita betapa strategisnya peran atau posisi Bawaslu di dalam kontestasi pemilihan, khususnya juga di dalam reformasi birokrasi penyelenggaraan pemilu. Kemarin sudah kami diskusikan juga di pemilu bahwa di PHPU Pemilu bersama akademisi juga dengan pimpinan bahwa sangat penting kita sebagai penyelenggara untuk melakukan refleksi dan membangun sinergi yang baru,
karena di dalam landmark ini mengandung amanah yang sangat luar biasa untuk Bawaslu. Khususnya beberapa poin itu justru memperkuat posisi Bawaslu di dalam konteks penegakan hukum pemilu, mengembalikan kepatuhan terhadap hukum, kemudian juga judicial order, melakukan tindakan konkret yang mana menyesuaikan dengan putusan Bawaslu, di mana putusan Bawaslu ini sebenarnya menjadi kunci yang tidak boleh diabaikan begitu saja oleh penyelenggara pemilu, khususnya kawan-kawan kita di KPU, karena beberapa putusannya itu memang menitik beratkan juga pada putusan Bawaslu yang harus diindahkan oleh penyelenggara KPU. Memang kalau kami lihat perbedaannya dari pemilu dengan pilkada itu banyak fokus yang mungkin sangat berbeda gitu. Ketika pemilu ini cenderung dia didominasi dengan kasus-kasus pemungutan dan penghitungan serta rekapitulasi suara, pergeseran suara, kemudian masalah C hasil yang tidak sesuai dengan D hasil, kemudian juga ada juga masalah ini surat undangan untuk pemilih itu ya. Juga ada yang menarik juga itu ada masalah disharmonisasi juga dalam penerapan persentase keterwakilan perempuan antara putusan MA dengan PKPU. Nah, itu sehingga bahkan dampaknya sangat luar biasa itu di Gorontalo, sehingga dilakukan PSU untuk satu dapil di lingkungan DPRD provinsi. Nah, ini yang menjadi perhatian kita semua bahwa penting juga kita berbicara dalam selain secara pemahaman teknis dalam bagaimana beracara di MK maupun tentang pelaksanaan regulasi dalam bahasan hukum, tapi saya kira juga menarik dan penting kita ketahui untuk membahas dalam diskursus administrasi publik, di mana di dalam kerangka perspektif administrasi publik ini, putusan MK itu merupakan instrumen perbaikan. Seperti instrumen perbaikan dalam tata kelola penyelenggaraan pemilu, yang di situ ada nilai-nilai akuntabilitas institusional yang harus diperhatikan, baik itu KPU, Bawaslu, dan di situ juga ada peran DKPP juga di situ. Selain itu juga sebagai rule of law atau penegakan regulasi, ya, yang tentu kita tahu bersama bahwa penyelesaian sengketa itu diselesaikan di tingkat MK untuk memperbaiki proses penyelenggaraan yang tidak sesuai dengan regulasi dan penegakan hukum. Kemudian juga ada sisi reformasi birokrasi pemilu. Dan ini saya kutip dari diskusi kita yang kemarin, menarik bahwa sebagai knowledge base institusional untuk strengthening Bawaslu. Jadi untuk memperkuat posisi Bawaslu itu sebenarnya sangat urgent. Kalau kita lihat dari konteks administrasi publik. Kalau teman-teman mahasiswa administrasi publik ini mungkin sudah terbiasa dengan yang namanya bagaimana mengkaji suatu masalah itu mulai dari isu gitu ya, isu kemudian kebijakannya seperti apa, output, income, benefit, nah, seperti itu. Nah, kalau sekarang isunya itu isu ketidaksetaraan, apalagi ya misalnya kesalahan memilih pemimpin karena banyak praktek pelanggaran yang masih tidak bisa terselesaikan, itu kita jadikan sebuah isu. Kemudian kebijakan dalam konteks yang menyeluruh itu sebenarnya tidak hanya penyelenggara juga, tapi si pembuat regulasi gimana untuk memperbaiki pemilu ini ke depannya. Termasuk tadi yang dikatakan reformasi birokrasi itu bisa jadi putusan-putusan MK ini akan menjadi dasar dalam menyusun undang-undang baru untuk menyesuaikan, harusnya memang menjadi dasar untuk perbaikan undang-undang yang tidak sesuai. Mungkin undang-undang yang mungkin harus disesuaikan lagi, masuk disharmonisasi antar peraturan-peraturan di bawahnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Insya Allah diskusi kita ke depan akan sangat menarik. Mohon izin saya Bapak Rusmi Farizal Rustam, saya juga akan membuka diskusi mengenai landmark diskusi landmark putusan Mahkamah Konstitusi
Pilkada 2024 ini saya nyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Ajeng, saya kembalikan. Baik, Ibu. Demikian seluruh rangkaian acara pembukaan ngabuburit pengawasan dengan tema Bawaslu mengaji landmark Mahkamah Konstitusi PHPU Pilkada 2024 dalam tataran administrasi publik. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya acara pembukaan, selanjutnya yaitu kita beralih ke acara diskusi yang tentunya akan dipandu oleh moderator Kebanggaan Bawaslu Kota Pasuruan. Maka kali ini akan saya alihkan kepada moderator ke Ibu Dewi Isnaini Ningsih. Kami silahkan. Baik, terima kasih Mbak Ajeng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih telah berkenan hadir dalam diskusi via Zoom kali ini untuk nantinya dapat saling berbagi dan sedekah ilmu di bulan suci Ramadan ini sesuai tagline kami yakni ngabuburit pengawasan. Selamat datang kepada yang terhormat Bapak Rusmi Fahrizal Rustam, anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur selaku narasumber. Yang kami hormati Bapak Anwarul Ulum MKP yang merupakan dosen akademisi Universitas Yudharta Pasuruan selaku narasumber berikutnya. Yang kami hormati kepada anggota KPU Kota Pasuruan Bapak Saiful Hidayat dan Bapak Hasan Asyura selaku penanggap dalam kesempatan diskusi kali ini. Dan yang kami hormati Ketua dan anggota Bawaslu Kota Pasuruan Ibu Vita Suci Rahayu beserta Bapak Ahmad Sofyan Sauri dan Bapak Ahmad Marta Afandi. Dan tak lupa terima kasih kepada seluruh peserta diskusi yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir bersama dalam kegiatan mengaji landmark Mahkamah Konstitusi PHPU Pilkada 2024 dalam tataran administrasi publik yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kota Pasuruan. Diskusi ini diharapkan menjadi ruang berbagi pengetahuan, pengalaman, dan perspektif terkait dinamika penanganan perkara PHPU, khususnya dalam memperkuat kapasitas pengawasan pemilu, serta pemahaman terhadap proses perselisihan hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi. Perkenankan, saya Dewi Snaini selaku moderator yang akan memadu jalannya diskusi pada hari ini. Baik, Bapak atau Ibu yang kami hormati, memasuki acara inti untuk mempersingkat waktu, yaitu penyampaian materi oleh narasumber yang pertama. Pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita narasumber yang memiliki pengalaman, kompetensi, yang memiliki dalam bidang kepemiluan serta penanganan perselisihan hasil pemilu. Untuk itu, kepada yang kami hormati, Bapak Rusmi Fahrizal Rustam, kami persilahkan dengan penyampaian materi terkait dengan waktu pemaparan kurang lebih 20-30 menit. Untuk tempat dan waktu kami persilahkan Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Bawaslu Kota Pasuruan, Mbak Vita, para pimpinan Bawaslu Kota yang hadir, Mbak Moderator, Mas Aan yang jadi narasumber juga, KPU Kota juga ada ya, Mbak. KPU Kota Pasuruan, Mas Hasan atau ya, oh Mas Ulil. Ya, jadi kali ini saya akan membawakan materi tentang konstitusionalitas hak pilih ya. Jadi ini studi kasus di perkara nomor 33, perkara PHPU Magetan. Nah, jadi karena Bawaslu RI sudah memberikan semacam kompilasi ya, klasterisasi dalam bentuk buku seperti yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kota Pasuruan tadi. Jadi ada beberapa klaster. Sama dengan pemilu hari kemarin kan sesi pemilu, kalau hari ini sesi pilkada. Nah, itu ada beberapa klaster berdasarkan putusan MK tahun 2024 sampai tahun 2025 khusus PHPU. Jadi di pemilu 2024 ini rejimnya sudah jadi sama. Jadi tidak ada lagi PHP, semua PHPU. Baik itu pemilu maupun pilkada. Pilkada pun
di nomor perkaranya MK sudah memberikan apa istilah PHPU. Jadi baik pemilu dan pilkada adalah rejim sama, yaitu rejim PHPU. Jadi tidak ada perbedaan. Beda dengan 2019. Jadi di 2024 kemarin sampai dengan 2025. Kalau pilkada kan perkaranya putusannya sampai sidangnya kan di tahun 2025. Itu ada beberapa klaster ya. Jadi ada pelanggaran terstruktur, sistematis, masif, politik uang, apa mantan napi, terus ada masa jabatan, apa kepala daerah, termasuk tentang hak pilih. Nah, saya ini klaster tentang hak pilih. Ada lagi yang bansos ya, bantuan sosial. Itu yang berdasarkan putusan MK, semua permohonan pemohon dikabulkan. Jadi kalau ada yang melanggar klaster itu, politik uang, bantuan sosial, mantan napi, apa masa jabatan yang belum yang sudah 5 tahun, eh, termasuk apa apalagi apa ini yang hak pilih. Nah, ini yang menarik, ini hak pilih. Ini kasusnya ada di Magetan, kalau di Jawa Timur di Magetan, di Banggai, di Bungu, itu kabupaten di Jambi. Ada. Jadi yang saya bawakan tentang hak pilih karena ini menyangkut di kawasan kita di Magetan. Kenapa permohonan pemohon di calon bupati di Magetan diterima oleh MK kemarin? Dasarnya adalah tentang hak pilih, keabsahan hak pilih. Jadi ada orang warga yang sudah terdaftar sebagai pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Itu ada di keempat putusannya kan di empat TPS. Nah, terus ada juga orang yang karena alasan tertentu, jadi dia ini kan punya KTP ya, sudah terdaftar di daerah lain. Jadi itu sudah diputuskan. Jadi selama dia terdaftar di daerah lain dan dia pada saat itu ada KTP-nya di sana, dia boleh menggunakan hak pilihnya. Mungkin itu jadi pertimbangan nanti di KPU ya. Jadi selama orang misalnya dia punya hak pilih di Jambi, di kota Jambi. Ternyata pada hari H, 2 hari H itu dia sudah punya KTP di Magetan. Itu dia bisa menggunakan KTP Magetan sesuai dengan alamat di Magetan itu. Jadi selama orang sudah terdaftar di DPT, dia bisa menggunakan hak pilihnya dimanapun sesuai dengan alamat KTP yang ada saat sekarang, yang ada digunakan saat sekarang itu ya. Jadi itu dasar-dasarnya. Itu yang dasar-dasarnya. Terus ada juga orang apa di daftar absensi pemilih itu tanda tangannya tidak sama. Jadi itu ada di perkara di TPS di satu ya di Magetan. Jadi di daftar absennya pemilih itu warga yang memilih itu jadi apa ada beberapa orang yang sama. Nah, itu diputuskan oleh MK itu ada pelanggaran dan ada juga ada buktinya berupa pengawasan dari dari PTPS dan juga ada apa surat hasil pengawasan dari Panwasam. Jadi ada di Magetan ini di, di, di akhirnya dilaksanakan pemungutan suara ulang berdasarkan putusan MK dan juga latar belakangnya karena ada rekomendasi dari Panwascam yang tidak dilaksanakan oleh KPU untuk melaksanakan pemungutan suara ulang. Jadi pelanggaran-pelanggarannya lebih banyak bersifat tentang apa hak pilih orang, ya. Tentang hak pilih dan juga tanda tangan absensi pada waktu daftar mencoblos itu. Jadi orang itu tanda tangannya sama semua. Jadi ada 10 orang tanda tangannya kok sama. Jadi itu juga tidak dibolehkan oleh MK. Ada pelanggaran. Sepanjang ada pelanggaran di tempat pemungutan suara, itu bisa jadi dasar MK untuk memutuskan PSU, pemungutan suara ulang. Maka jadilah di Magetan diputuskan 4 TPS dilakukan pemungutan suara ulang. Karena kalau Bapak Ibu ketahui di Magetan itu kan selisih suaranya cuma tidak sampai 1.000 ya. Jadi masih memungkinkan kalau diadakan PSU itu perubahan apa perolehan hasil akhir. Jadi sepanjang itu bisa mempengaruhi hasil akhir maka bisa dilakukan PSU. Kebetulan di Magetan itu selisihnya 1.206. Jadi itu masih bisa di 4 TPS, 4 TPS. Ya, karena jumlah total di 4 TPS itu 1.572 ya. Jadi masih bisa berubah. Walaupun pada akhirnya tidak mempengaruhi tetapi MK tetap memutuskan. Jadi ini tentang hak pilih, keabsahan pemilih dan juga tentang apa apa hak pilih seseorang. Jadi right to vote. Jadi right to vote. Jadi sepanjang orang itu punya hak untuk memilih
itu dia jangan sampai diabaikan oleh petugas kita di KPPS maupun oleh KPU dia menggunakan hak pilihnya. Kalau ada bukti orang itu diabaikan dan saksi pemohon bisa membawa ke sidang itu langsung diputuskan oleh MK bahwa permohonan pemohon bisa diterima. Bisa diterima dalam ini berakibat terjadinya PSU di Magetan. Nah, itu di Banggai juga seperti itu. Di Bungo juga seperti itu. Kalau kasus di Bungo itu di provinsi di Jambi di Kabupaten Bungo, jadi itu kebanyakan ada orang ya. Jadi dia itu misalnya dari satu kecamatan ya, di sana ada ke satu kecamatan karena ada bencana dia terus KTP-nya berpindah ke kecamatan lain. Tetapi oleh petugas KPPS kita di sana dan Panwascamnya juga membiarkan, PTPS juga juga membiarkan orang ini tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Akhirnya oleh pemohon ini dibawa orang-orang ini didokumentasikan. Harusnya dia kan punya hak hak pilih karena dia sudah terdaftar di kecamatan lain di kota itu. Dan dia bisa menggunakan hak pilihnya di kotanya asal walaupun beda kelurahan, beda-beda desa. Jadi sepanjang dia tidak telah terdaftar di DPT, itu dia bisa menggunakan dimanapun sesuai dengan alamatnya yang terakhir yang dibuktikan dengan apa? Dengan KTPL atau surat pengganti keterangan dan juga bisa ijazah pun bisa dijadikan apa bukti dokumen orang untuk memilih itu terjadi di Banggai. Jadi orang yang tidak punya KTPL, tidak punya KK, dia bukti dirinya apa? Ijazah SMA-nya. Itu bisa dijadikan dokumen sebagai pengganti KTP pada waktu menggunakan hak pilih. Jadi MK dalam beberapa kasus khusus tentang hak pilih ini sudah melakukan gerakan-gerakan yang progresif ya. Jadi beberapa ketentuan itu sudah sampai mulai ijazah itu bisa digunakan sebagai apa pengganti KTP apa sampai dengan apa ada juga paspor itu bisa digunakan juga. Jadi selama tidak ada KTPL ya dokumen-dokumen resmi ijazah paspor itu bisa digunakan. Itu dalam pertimbangannya di beberapa putusan pilkada, begitu di Magetan, Kabupaten Bungu, Banggai, di Sulawesi Tenggara. Jadi itu. Jadi ini bisa menjadi pedoman kita di Bawaslu nanti untuk memastikan bahwa hak pilih itu perlu apa dikawal sebaik mungkin karena Bawaslu kan mengawal hak pilih orang. Jadi jangan sampai orang yang apa hilang hak pilihnya karena berakibat hilang hak pilihnya itu kita ke semua kena, Bawaslu KPU-nya kena di persidangan di MK. Mungkin itu Mbak Moderator sekilas apa saya. Jadi fokus saya lebih ke hak pilih untuk ka- studi kasusnya Magetan, Bungo dan Kabupaten Banggai. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti kita bisa lanjut di sesi forum diskusi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rusmi. Selanjutnya kami persilakan kepada narasumber yang kedua, kepada yang terhormat Bapak Anwarul Ulum MKP untuk dapat menyampaikan materi berikutnya dengan waktu pemaparan kurang lebih 20-30 menit. Kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Ketua Bawaslu Kota Pasuruan, Ibu Gita, Bapak Rusmi Fahrizal Rustan, sebagai pemateri yang pertama sekaligus anggota Bawaslu, Ketua KPU Kota Pasuruan, Bapak Hasan, dan Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mohon izin saya menyampaikan apa itu materi mungkin bisa ditampilkan Mbak Ajeng. Baik Bapak Ibu, jadi karena ini momentum bulan puasa, sebelumnya saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi Bapak Ibu yang beragama Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, sebetulnya kalau boleh jujur ini agak mendadak, jadi nanti
Kalau misalkan kurang maksimal, saya mohon maaf. Namun ada yang sedikit mengecoh saya terkait dengan tema kegiatan, yakni ngabuburit. Bawaslu mengajilat Mahkamah Konstitusi terkait dengan PHPU gitu. Bagi saya yang apa itu puasanya masih amatiran, dengarkan kata ngabuburit itu, saya pikir jam 12 tadi sudah dibolehkan buka puasa gitu, karena nada adzan zuhur sama maghrib itu kedengarannya sama gitu. Wah, ini melegakan ini. Baik Bapak Ibu, jadi tugas saya sebetulnya tadi sudah eh, apa itu sedikit banyak sudah dijelaskan oleh Ibu Ketua terkait dengan lakmat PHPU ini dalam paradigma administrasi publik. Jadi posisi saya di sini hanya menambahi, karena meskipun profesinya tadi disebutkan sebagai akademisi, jenengan-jenengan yang praktisi ini tentu lebih otoritatif di dalam menyampaikan dan menjelaskan berkaitan dengan PHPU. Ya, bisa di slide berikutnya. Jadi, yang saya simpulkan dari bagaimana sih atau kenapa kok bisa ada PHPU, ya, itu dalam kacamata saya tentu saja ada konflik pemilihan kepala daerah yang biasanya kalau di orang awam itu biasanya tensinya agak tinggi itu sebelum proses pencoblosan. Jadi saya melihat ada yang sampai bertengkar karena memang beda pilihan gitu ya. Ada yang saling menguatkan bahwa calonnya lah yang terbaik. Bahkan non sewu ada juga yang mengambil atau memakai dalil-dalil agama. Kalau tidak pilih ini dosa, kalau pilih ini dapat pahala. Gitu. Tapi terkait dengan fenomena bahwa setelah pemilihan itu ada sengketa yang nantinya melahirkan keputusan MK terkait PHPU tadi, maka ternyata konflik pemilihan kepala daerah itu dapat juga terjadi setelah pelaksanaan pemilu dilakukan. Gitu. Jadi saya pikir awalnya setelah masing-masing calon itu menyampaikan visi misinya, masing-masing pendukung mendukung calon pilihannya, ketika pemilihan sudah dilakukan, selesai. Namun adanya sengketa bukti bahwa manusia itu, terutama yang mungkin anak-anak muda ya, ternyata nggak bisa lepas begitu saja menghapus kenangan mantan. Jadi pendukung untuk menguatkan bahwa selama proses pemilihan itu terjadi penyelewengan-penyelewengan. Nah, penyelesaian memang kalau dalam naskah kompilasi itu ya, itu dilakukan oleh MK. Penyelesaian sengketa ini dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, meskipun secara mungkin dari skema para pihak ini diselesaikan oleh pihak ketiga gitu ya, dengan skema adjudikasi. Nah, putusan MK tadi yang sudah dikompilasi oleh Bawaslu Pusat ini menjadi jurisprudensi, menjadi pedoman hukum apabila ada kondisi yang sama terjadi kembali, maka Bawaslu, provinsi, kota, atau mungkin para petugas yang ada di lapangan tidak kesulitan untuk mengambil rujukan. Tepat sebagaimana apa yang dikatakan oleh Pak Rustam tadi. Jangan sampai orang yang sudah terdaftar dalam DPT itu kemudian tidak diberikan kesempatan untuk memilih. Ini akan jadi masalah bagi kita. Nah, karena memang sudah ada pedomannya, sudah dibukukan, maka dalam kesempatan ini saya juga menyampaikan rasa terima kasih saya kepada pihak Bawaslu
ini juga menjadi tambahan pustaka bagi kami para akademisi untuk mengkaji bila mana kemungkinan ada hal-hal yang nantinya ada manfaat secara akademis, dan itu pasti. Gitu. Oke, slide selanjutnya. Nah, dalam konteks Pilkada 2024, ini sebetulnya bisa dibaca, bisa di-searching. Ada pelaksanaan pilkada itu 540 daerah dengan 37 provinsi, 415 kabupaten, 93 kota. Nah, yang dijadikan sengketa ini juga cukup banyak. Ada 310 permohonan sengketa PHPU yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Dan kalau saya tidak salah baca, di bulan Februari tahun lalu, itu ada 270 perkara ditolak dalam putusan sela yang berkaitan dengan pemohon tidak memiliki legal standing, terus kemudian jumlah suaranya ketika diuji itu ternyata tidak mempengaruhi hasil yang cukup signifikan. Jadi kurang lebih 270 permohonan itu ditolak. Nah, ini hanya data saja, mungkin next. Nah, mohon izin, memang cukup balik lagi di slide ya. Mohon izin, memang nanti akan ada sesi tanya jawab. Tapi saya ini curi start, tidak hanya partai politik saja untuk curi start kampanye. Saya juga mau curi start ini, kalau diizinkan sama Ibu Ketua. Gitu. Bagaimana jika tidak ditemukan pelanggaran pemilu? Nah, ini mungkin sangat retorika sekali, sangat retoris sekali pertanyaan. Apakah mungkin pelanggaran pemilu itu tidak ditemukan? Nah, bisa kita lihat, saya punya skema 3 jawaban. Bisa jadi pelanggaran pemilu itu tidak ditemukan, tapi belum tentu tidak ada. Jadi tidak ditemukannya pelanggaran pemilu itu bisa jadi bukan berarti tidak ada. Kenapa alasannya? Satu, mohon maaf para penyelenggara diskusi ini mungkin agak pahit gitu ya. Tapi bisa jadi ini sebagai bahan evaluasi. Akibat adanya ketidakmampuan di dalam mitigasi apa itu pelanggaran-pelanggaran pemilu. Jadi ibarat kata polisi sama maling itu pintaran malingnya daripada polisinya. Nah, ini kan lantas hitam di atas putih bahwa pemilu kada di Kabupaten A bagus sekali pelaksanaannya, tidak ada pelanggaran yang ditemukan. Nah, tidak ditemukannya ini sekali lagi bukan berarti tidak ada. Mungkin bisa jadi atas kealpaan petugas di lapangan sehingga tidak menemukan pelanggaran itu. Jadi potensinya masih tetap ada. Yang kedua, tidak ditemukannya pelanggaran pemilu bisa jadi juga karena memang ada semacam tanda kutip win-win solution yang dilakukan oleh oknum petugas dengan pelanggar yang sudah melakukan. Ibarat kata kalau kita kena tilang di jalan, sudahlah Pak, damai saja. Nah, ini saya mohon kepada para pimpinan nantinya untuk betul-betul mengawasi, kami sebagai akademisi juga punya harapan untuk itu, supaya pemilu yang dilaksanakan di negara kita memunculkan pejabat, memunculkan pemimpin yang betul-betul memang menjadi pilihan masyarakat, pilihan rakyat, dan bekerjanya di dalam membuat kebijakan nantinya juga peduli dengan hajat hidup masyarakat, bukan hanya atas nama kelompoknya saja. Gitu. Nah, next selanjutnya, Mbak.
fungsi MK dalam PHPU sebagaimana kita ketahui bersama dan sudah disampaikan tadi oleh Ibu Ketua. Jadi menyelesaikan perselisihan hasil pilkada. Karena memang sifatnya sudah final, apa yang diputuskan oleh MK ini tidak ada mekanisme sebagaimana kalau kita mengadakan apa acara di pengadilan negeri, pengadilan tinggi gitu kan, ada mekanisme banding gitu ya. Yang kedua adalah menjaga proses demokrasi sesuai dengan konstitusi. Yang ketiga, memberikan kepastian hukum atas hasil pemilihan. Jadi hasil pemilihan yang sudah diputuskan, entah itu PSU, entah itu memang memenangkan salah satu calon, itu memberikan kepastian hukum. Ada legitimasi ke sana. Dan tentu saja harapannya konflik yang sudah terlanjur terjadi atau sengketaan yang terjadi itu bisa selesai dengan adanya keputusan MK ini. Oke, next. Landmarks tadi dalam perspektif administrasi publik bagaimana? Tentu saja Bawaslu semakin punya bargaining karena memang pendapat-pendapat di dalam sidang MK itu atau rekomendasi yang diberikan oleh Bawaslu itu menjadi satu kesatuan utuh diterima oleh para hakim MK di dalam memutuskan PHPU. Nah, ini sungguh menguatkan bahwa Bawaslu betul-betul bekerja punya bargaining dan mungkin bisa jadi mematahkan hipotesa saya di awal tadi terkait dengan tidak ditemukannya pelanggaran pemilu. Jadi sungguh sebuah kemajuan yang cukup positif, tapi tentu saja kemajuan ini juga memiliki tantangan yang makin tinggi dengan dinamika di masyarakat yang bisa jadi akan mencari celah. Gitu. Ya, kenapa demikian? Karena saya melihat bahwa kalau dulu, mohon maaf, seringkali orang kampung itu mengatakan bahwa daripada memilih calon yang nggak ada uangnya, mending pilih yang ada uangnya. Gitu. Maka calon-calon tadi akan bertindak secara anarkis, semakin tinggi kompetitornya ngasih uang, maka yang sebelah akan ngasih lebih tinggi lagi. Tapi apa yang saya sampaikan ini masih kasak kusuk, bukan menjadi fakta hukum, karena memang saya pribadi tidak pernah menemukannya. Nah, kata yang anarkis bukan hanya calon dan simpatisannya saja atau tim suksesnya saja. Masyarakat pun dewasa ini nampaknya itu juga di dalam berpolitik juga cukup anarkis sekali. Jadi tidak lagi melihat visi misi apa yang diusung, tidak lagi melihat sosok seperti apa yang bisa dijadikan teladan, mana yang ngasih amplop lebih tebal itu yang dipilih. Nah, kalau modelnya kayak gini, tentu aspek apa itu yang seringkali digunakan oleh teman-teman dari KPU bahwa pemilu kita cukup meningkat partisipasinya, itu hanya hitungan kuantitatif semata, tapi tidak secara kualitatif. Jadi melalui mekanisme bahwa diterimanya rekomendasi yang diberikan oleh Bawaslu dalam sidang PHPU yang semakin meningkatkan bargaining ini, semoga juga ikut menyadarkan masyarakat untuk berhenti dalam rangka ikut berkontribusi melakukan penyelewengan-penyelewengan dalam penyelenggaraan pemilu, tetapi ikut juga berpartisipasi dalam pengawasannya.
Nah, jika antara penyelenggara pemilu atau badan pengawas pemilu dan masyarakat ikut bergotong royong mengawasi jalannya pemilihan umum, maka pemilu yang kita lakukan justru akan menjadi sangat bermartabat sekali. Sengketa-sengketa yang kemungkinan terjadi itu bisa diminimalisir. Kenapa? Ada peran serta masyarakat di sana ikut mengawal juga. Jadi ketika semakin banyak mata mengawasi, semakin banyak mata memandang, orang mau melakukan penyelenggaraan itu kan juga segan. Berbeda kalau partisipasinya tadi semu hanya karena amplop semata, maka menurut hipotesa saya, masyarakat pun akan kehilangan untuk rasa memiliki penyelenggaraan pemilu yang dilakukan. Nah, yang kedua adalah konektivitas sengketa proses dan hasil melalui Bawaslu. Jadi apabila mungkin terkait dengan kalau dicontohkan tadi hak konstitusional oleh Pak Rustam tadi ya, bahwa sudah lapor ke KPU tidak ditanggapi. Mohon maaf teman-teman KPU, ini bisa lapor ke Bawaslu untuk kemudian Bawaslu memberikan rekomendasi terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh pelapor tadi. Cuman yang jadi pertanyaan, kalau laporannya adalah pelanggaran terhadap hak konstitusional pemilih, itu mungkin cukup ringan. Yang jadi laporan, yang cukup berat adalah bagaimana jika pelapor tadi adalah seorang saksi yang melihat terjadinya pelanggaran penyelenggaraan pemilu. Sejauh mana Bawaslu bisa menjamin keselamatan saksi tersebut. Nah, tentu ada mekanisme tersendiri, saya percaya itu. Tapi masyarakat kecil, masyarakat awam yang notabene tidak memiliki berpikir 1000 kali untuk melakukan pelaporan itu. Ibarat gayung bersambut untuk ikut mengawasi jalannya pemilu, jika masyarakat sendiri pun tidak ikut memiliki. Nah, yang ketiga, dengan adanya landmark tadi, adanya kepastian hukum, adanya supremasi hukum yang dijunjung tinggi, bahwa ternyata, bagaimana disampaikan oleh Ibu Ketua tadi, Bawaslu punya taring yang cukup tajam untuk ikut mengawal seleksi atau transformasi kepemimpinan nasional. Ya, yang terakhir tentu saja efektivitas birokrasi pemilu. Ya, sebagaimana jika birokrasi itu berjalan dengan baik di dalam kepemiluan, maka ini sebagai pintu masuk untuk bagaimana kekuasaan itu bisa dijalankan dengan menjalankan amanat yang sudah diberikan oleh rakyat. Oke, next. Nah, hubungannya Bawaslu dan pemilu itu apa sih? Jangan-jangan nanti kalau sudah tidak ditemukan pelanggaran pemilu, Bawaslu-nya sudah dihapus saja. Oh, masyarakat sudah dewasa, masyarakat sudah pandai semua, calon-calon sudah menyadari hak dan kewajibannya misalnya. Apakah semacam itu? Saya pikir tidak. Sebab kenapa? Masyarakat atau manusia itu punya kecenderungan untuk melakukan penyelewengan, gitu ya. Kata Ustadz, mungkin mumpung momentum Ramadan gitu ya. Al insanu mahalul khoto wal misyan gitu ya, tempatnya salah dan lupa. Jadi tetap ada mekanisme pengawasan. Bukan berarti kemudian kita tidak percaya malaikat pencatat amal baik dan buruk, tidak. Selama penyelenggaraan pemilu itu tetap dilakukan, ada atau tidak adanya penyelewengan, ditemukan atau tidak ditemukannya penyelewengan, Bawaslu harus tetap ada
dan harus eksis sampai kapanpun. Selama demokrasi ini tetap kita pakai, Bawaslu harus tetap ada. Ini sebagai pengawal, salah satu pengawal negara demokrasi Indonesia. Memang pemilu hanya menjadi salah satu syarat dari sebuah negara yang menganut sistem demokrasi. Ada pemilu tapi tidak ada pengakuan terhadap hak asasi manusia juga percuma. Tapi paling tidak adanya pemilu ini sekali lagi menjadi pintu masuk, menjadi landasan untuk kita melesat menjadi bangsa yang semakin maju sebagaimana cita-cita para founding father. Nah, kaitannya apa? Ternyata pemilu adalah sarana pengalihan kekuasaan yang legitimit, yang bisa diterima oleh semua pihak. Jadi belum tentu orang punya idola, orang punya kesukaan terhadap seorang tokoh, orang lain itu punya idola yang sama. Tapi dengan mekanisme pemilu tadi, dengan tentu saja penyelenggara Bawaslu dan KPU ada di dalamnya, DKPP dan lain-lain, jadi peralihan kekuasaan itu menjadi legitimit. Dan ini akan memberikan jaminan bahwa penguasa yang terpilih itu mendapatkan dukungan oleh masyarakat. Sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuat itu akan cenderung kondusif. Tapi saya tidak mau masuk dalam ranah pendekatan atau perspektif politik karena kemarin infonya sudah dibahas. Cukup saya batasi di situ. Yang selanjutnya adalah adanya mekanisme pertanggungjawaban. Ketika seorang pemimpin sudah habis masa jawabannya, pemilu ini bisa menjadi mekanisme atau wahana untuk pertanggungjawaban. Apakah kinerjanya baik? Jika baik, maka punya potensi akan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Jika kebijakan atau kepemimpinannya itu tidak baik, maka dia akan mendapatkan punishment dengan tidak dipilih kembali. Tapi Pak, kok banyak caleg-caleg atau kepala daerah itu yang kebijakannya tidak peka terhadap kebutuhan masyarakat, kok terpilih kembali? Bagaimana itu? Nah, itu nanti menjadi tugasnya dari teman-teman Bawaslu. Apakah memang masyarakatnya betul-betul memilih kembali ataukah ada mekanisme-mekanisme yang lain yang bekerja di bawah tangan? Saya tidak punya kapasitas untuk menjelaskan. Tentu teman-teman di lapangan, teman-teman praktisi yang punya pengalaman untuk itu. Ya, yang ketiga adalah tata kelola pemilu itu menjadi transparan, jujur, adil, dan akuntabel. Sebab memang ada penyelenggaraan pemilu ini tidak hanya dilakukan oleh teman-teman dari KPU saja, ada penyeimbang yakni Bawaslu dan mekanisme teman-teman yang lain, bagaimana prinsip check and balances. Namun sepandai-pandai apapun saya memuji Bawaslu karena memang ini acaranya Bawaslu, saya juga tidak sepakat jika nantinya Bawaslu itu menjadi semacam lembaga antibodi. Katanya Mbah Lord Acton bahwa power attempts to corrupt absolute power corrupt absolute. Jangan sampai nanti penguatan kapasitas atau bargaining yang dimiliki oleh Bawaslu ini menjadi dia semacam lembaga yang tidak bisa dikritik. Lembaga satu-satunya yang tidak memiliki mekanisme untuk diawasi. Itu nanti akan menggerus akuntabilitas, menggerus kejujuran yang dimiliki, karena sudah merasa saya ini pengawas, kok pengawas mau diawasi. Yang selanjutnya ada proses kolaboratif, ya, dari teman-teman penyelenggara, dari masyarakat, juga
dukungan dari ASN dengan netralitasnya, TNI Polri yang menjamin apa itu keamanan cukup kondusif. Nah, ini yang paling penting. Adanya sengketa-sengketa tadi, penyelesaian konflik dilakukan secara damai. Tidak ada lagi konflik yang berujung pada sampai mohon maaf, keamanan menjadi terganggu, ekonomi menjadi tidak stabil. Jadi peran serta teman-teman pengawas di sini sangat mutlak sekali dibutuhkan. Kalau kita melihat dari kacamata yang lebih luas. Oke, next. Nah, tantangan Bawaslu, saya sedikit mohon izin untuk memberikan apa ya semacam argumentasi saya. Jadi Bawaslu harus bisa menjaga di pengawasannya tetap profesional. Profesional ini kayak apa? Ya dipatuhi saja kode etiknya. Meskipun mungkin kita secara manusiawi punya kecenderungan untuk membela preferensi kelompok kita, membela apa yang sudah kita kenal misalnya. Tapi dengan kepatuhan atas kode etik tadi, dengan sumpah tadi, saya yakin profesionalisme itu bisa dijaga. Ya, sehingga akuntabilitas penyelenggaraan pemilu itu tetap dipercaya oleh masyarakat. Nah, ketika tautannya sudah dipercaya, akuntabilitasnya ada, tentu saja ini mendukung prinsip good governance. Ada transparansi, ada keadilan. Jadi seringkali kalau ke teman-teman di kelas, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf tanpa bermaksud menggurui, saya juga menyampaikan mungkin agak klise. Untuk dihormati, sebetulnya kita tidak terlalu butuh banyak aturan. Cukup saja kita menampilkan perilaku teladan. Jadi ini juga menjadi self reminder bagi saya bahwa tidak perlu aturan yang cukup banyak sebetulnya. Tetapi kalau kesadaran bahwa kita sudah tahu mana hak dan kewajiban kita, saya yakin bahwa penyelewengan-penyelewengan tadi bisa diminimalisir. Nah, terkait dengan aspek institusionalnya, saya mengusulkan bahwa harus ada penguatan kapasitas kelembagaan. Baik itu dukungan SDM yang mumpuni, yang punya kapabilitas tinggi, ada penempatan the right man on the right place melalui mekanisme diklat dan lain-lain, dan tentu saja harus ada dukungan finansial, dukungan anggaran yang proporsional juga. Karena tidak mungkin fungsi pengawasan itu bisa dilakukan secara baik kalau anggarannya dipotong terus. Jadi ya dipenuhi anggaran, ini mungkin nanti usulan tugasnya kepada teman-teman di legislatif itu. Oke, next kayaknya sudah ending. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada narasumber atas pemaparan materi yang sangat komprehensif yang memberikan banyak perspektif terkait proses dinamika penanganan PHPU. Selanjutnya, untuk memperkaya diskusi kali ini, kita akan mendengarkan tanggapan dari penanggap yang kami hormati kepada Bapak Hasan Asuro. Kami persilakan untuk memberikan tanggapan, pandangan, dan penguatan terhadap materi yang telah disampaikan. Untuk waktunya kami persilahkan. Dan enggak gabung kayaknya. Jin.
Apakah masuk suaranya? Ya, masuk Bapak. Dilanjut ya sama Bapak Saiful apa Oke, Pak Hasan? Pak Saiful aja. Oh, nggih. Monggo Bapak. Terima Oke, kasih. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. saya hormati anggota Bawaslu Jatim, Pak Rusmi Farizal Ustam. Saya hormati Ketua dan anggota Bawaslu Kota Pasuruan, staf dari akademisi Pak Aan Warul Ulum, dan Sekretariat Bawaslu Kota Pasuruan. Syukur Alhamdulillah diskusi kali ini semakin mencerahkan, kita mendapatkan ilmu yang banyak. Setelah hari kemarin juga banyak ilmu yang sangat bermanfaat tentang pemilu. Untuk hari ini kita tentang pilkada. Oke, menanggapi diskusi kita kali ini, memang masalah daftar pemilih itu merupakan masalah turun-temurun ketika kita melaksanakan pemilihan umum meskipun dan pilkada. Daftar pemilih itu merupakan hak konstitusi warga negara. Apabila kita tidak bisa menjaga daftar pemilih tersebut, maka kita mengurangi hak warga negara. Artinya kita juga melanggar konstitusi. Di PKPU 7 2024 kemarin memang ada daftar pemilih tetap, ada daftar pemilih tambahan, ada DPK, DPTP dan DPK. Syarat-syaratnya juga ada. Ditambah lagi kemarin bukan hanya kita bukti fisik KTP saja, kita juga merambah ke digitalisasi tentang bisa menunjukkan IKD, identitas kependudukan digital. Nah, dari situ mungkin sebagai tambahan memperkuat menjaga konstitusi hak warga negara. Masalahnya tadi ada warga yang kurang 2 hari mempunyai KTP di tempat dia tinggal sekarang. Kebanyakan masalah-masalah tersebut, warga tersebut tidak mau mengurusi atau tidak mau memberitahukan kepada PPS atau yang paling bawah atau bisa ke KPU untuk bagaimana sih syaratnya untuk pindah pilih. Nah, biasanya mereka masuknya pingin hari H, pingin nyoblos jam tersebut, padahal aturannya harus mencoblos di atas pukul 12. Nah, kadang itu yang menjadi dasar dari badan ad hoc kita untuk menolak, bukan menolak, menyarankan agar Bapak bersabar dulu menunggu pukul 12. Nah, kemudian Pilkada 2024 sendiri itu merupakan pilkada pertama kali serentak se-Indonesia. Alhamdulillah di Kota Pasuruan juga pertama kali juga hanya ada 1 pasangan kepala daerah. Dari situ menjadi tantangan bagi kita, baik penyelenggara, KPU dan Bawaslu, bagaimana mekanisme penyelenggaraan pilkada tersebut. Dan alhamdulillah berkat sinergitas penyelenggara pemilu tidak ada masalah berarti atau tidak ada sengketa yang terjadi di MK. Mungkin itu kedepannya kami akan memperbaiki terutama tentang SDM di bidang SDM paling bawah kita, badan ad hoc kita harus kita tingkatkan integritasnya, harus kita tingkatkan, kemudian pandangan-pandangan yang lalu-lalu itu harus diabaikan karena aturan yang sekarang pasti berubah dengan aturan yang lalu-lalu. Kadang masyarakat kita itu menganggap dulu seperti ini, hari ini harus seperti ini, padahal itu salah. Itu yang harus kita perbaiki. Kemudian ada perbaikan tata kelola teknis penyelenggaraan pemilu atau pilkada. Tata kelola ini kadang KPU dan Bawaslu ada perbedaan masalah teknis tentang
semua tahapan. Nah, itu harus segera diperbaiki di tingkat atasnya. Kemudian yang terakhir harus ada konektivitas atau kita harus jalan bareng antara KPU dan Bawaslu, jangan sampai kucing-kucingan. Mungkin itu tanggapan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada penanggap atas tanggapan dan perspektif yang telah disampaikan. Selanjutnya kita akan masuki sesi diskusi dan tanya jawab. Kami membuka kesempatan pada para peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan, tanggapan, ataupun berbagi pengalaman terkait tema diskusi kali ini. Oke, sudah ada yang telah resen. Monggo Bapak Pimpinan, Bapak Sofyan, untuk mengungkapkan pertanyaan atau tanggapan terkait diskusi kali ini untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Iya wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. saya Sofyan Sauri, izin bertanya ini diskusi tepatnya. Apakah KPU itu selalu apa ya? Memang harus mematuhi SE maupun surat dinas dan tidak diperbolehkan melakukan sebuah inovasi khususnya untuk data pemilih. Misal ketika orang itu sudah meninggal tapi tidak mau mengurus akte kematian. Nah, itu kan permasalahannya sudah klasik ya. Alangkah baiknya ketika kita menyiasatinya langsung, misal dengan menggunakan surat keterangan dari pemerintah desa. Kenapa harus apa ya berargumen dulu, bengkerengan dulu, baru di menit-menit injury time hal itu diperbolehkan atau disetujui. Padahal itu adalah permasalahan klasik yang setiap pendataan hal itu selalu berulang dan berulang. Itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut untuk pertanyaan berikutnya, mungkin Mas Brian bisa menambahkan tanggapan atau pertanyaan, dipersilahkan sebelum dijawab. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak mau bertanya, dalam perkara PHBU, Bawaslu ini kan sering disebut sebagai mata pengawas. Bawaslu juga disebut sebagai mata-mata ya bagi Mahkamah Konstitusi karena memiliki informasi faktual yang sangat detail terkait tahapan pemilu atau pemilihan. Namun di sisi lain, posisi Bawaslu dalam persidangan hanya sebagai pemberi keterangan. Menurut Bapak, bagaimana seharusnya posisi ideal Bawaslu dalam konteks sistem penegakan hukum pemilu atau pilkada kita? Apakah cukup sebagai pemberi keterangan atau seharusnya memiliki peran yang lebih kuat dalam mempengaruhi konstruksi fakta yang menjadi dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi? Baik, itu aja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk pertanyaan yang pertama dari Bapak Sofian bisa direspon untuk teman-teman Bapak dari KPU Kota Pasuruan terkait bagaimana apakah KPU harus mematuhi SE atau surat dinas sehingga tidak boleh menciptakan inovasi terkait pendataan sebagai permasalahan klasik dalam pemilu atau pilkada. Monggo untuk waktu dan tempat kami persilakan kepada penanggap. Tuh Pak, sana Suro muncul no. Ya, Oke, iya. biar Pak Saiful dulu, nanti saya menambahkan. Oke, Baik. baik, terima kasih. Saya menanggapi tentang penghapusan data pemilih meninggal. Apakah boleh kita langsung dicoret atas dasar
pelaporan dari masyarakat. Mungkin dasar penghapusannya pasti yang pertama harus ada akte kematian, itu wajib karena itu menjadi bukti penting kita sebagai dasar untuk menjadikan bukti kalau orang tersebut benar-benar sudah meninggal dunia dan sudah ditandatangani oleh pusat dari Dispeng Dukcapil. Yang kedua ada surat kematian dari desa atau kelurahan. Nah, itu sudah cukup untuk menghapus. Kemudian yang terakhir sebenarnya ada formulir model A daftar pemilih dari Pantarlih atau pada saat proses pemutakhiran data itu bisa dicoret. Karena apa? Dari DP4 itu Pantarlih kita kan keliling ke calon TPS kita, calon pemilih untuk mendata pemilih yang ada di wilayah tersebut. Dari itu sudah buktinya sudah cukup karena mereka menunjukkan bukti kakaknya nama tersebut sudah tidak ada. Kemudian bukti valid meskipun akte kematian belum diuji, tapi kita sarankan mereka keluarga mereka harus mengurusi akte kematian tersebut. Tetapi dalam proses Pantarlih kita sudah mencoret nama tersebut. Mungkin itu dari saya. Karena KPU juga harus berkepastian hukum, ya harus menuruti apa yang menjadi putusan di KPU Pusat. Mungkin itu dari saya. Monggo Pak Hasan. Iya, terima kasih Pak Saiful. Sebenarnya apa yang disampaikan yang ditanyakan oleh Pak Marta itu sebenarnya konkret lapangan ya, termasuk teman-teman Bawaslu sendiri sebagai pelaksana teknis yang ada di lapangan. Pasti tidak akan melakukan sesuatu tanpa ada dasar hukumnya. Yang Pak Saiful sampaikan tadi adalah bagian dari pegangan dalam bekerja. Tentunya KPU juga demikian. Setelah adanya PKPU dilanjutkan dengan surat dinas yang kami nilai itu adalah bagian dari penterjemah dari bagaimana sesuatu yang mungkin dianggap belum jelas di PKPU seperti itu. Nah, lantas bagaimana yang mungkin ini yang dilihat Pak Marta sebenarnya, yang akunnya Pak Sofian tadi yang bertanya tadi. Sebenarnya sudah tahu jawabannya. Ya, dalam hal melaksanakan tugas ya KPU harus berkepastian hukum. Tidak boleh kita melaksanakan tugas apalagi melakukan pengembangan yang tidak didasari oleh regulasi, dan itu sangat berbahaya dan itu akan menjadi potensi PHP di mahkamah ketika memang nanti akan mempermasalahkan. Di sisi lain ketika memang yang dilakukan oleh KPU benar bisa aja selesai di situ. Tapi ketika ada sesuatu orang yang nggak suka, lantas itu menjadi permasalahan yang diangkat ke MK. Nah, ketika dasar hukumnya nggak kuat, nggak jelas, ya tetap kita salah bagaimanapun. Nah, oleh karena itu, disinilah pentingnya sesama penyelenggara itu memahami regulasi masing-masing yang dipegang dalam melaksanakan tugas. Jadi saya kira apa yang sudah dilakukan selama mungkin khususnya pilkada kemarin, langkah yang dilakukan oleh KPU tentunya sudah ada pegangan dan KPU tidak mau melampaui batas kewenangan apa yang sudah diatur dalam regulasi. Apa yang dilakukan oleh KPU tentunya harus sesuai dengan apa yang tercantum dalam regulasi. Saya kira begitu. Terima kasih tambahannya. Oke, terima kasih kembali Bapak. Semoga Pak Marta sudah terjawab nggih Bapak Marta. Apa sudah cukup? Sedikit menambahi moderator Monggo. seperti ini ya. Saya juga menambahi bahwasanya yang tanyakan inovatif yang tidak melanggar aturan-aturan atau regulasi yang dimaksud oleh Pak Marta tadi itu bukan
bukan kita secara mandiri melahirkan regulasi-regulasi yang yang apa ya bertabrakan dengan regulasi yang ada seperti PKPU maupun yang lain ya. Tapi di sini eh, tidak dipungkiri bahwasanya kita penyelenggara ya, ketika penyelenggara pemilu atau pilkada ya, bahwasanya kinerja kita berdasarkan dengan real dan fakta yang ada di lapangan gitu. Ya. Ketika lapangan itu ada mekanisme yang harus dihilangkan atau di-delete seperti yang tadi disebutkan oleh Pak Marta bahwasanya meninggal dunia dengan dasar keterangan surat kematian di desa dari desa atau dari RT RW itu kan saya kira menjadi suatu pegangan atau dasar hukum yang kuat bagi kita ya bagi kita penyelenggara khususnya di KPU sendiri di situ bisa jadikan dasar hukum bahasanya itu bisa dilakukan pencoretan data itu saya kira seperti itu sih. Terus yang kedua tadi ya saya sangat menarik sekali dengan paparan yang dikatakan oleh Pak Aan tadi bahwasanya eh, personil daripada penyelenggara penyelenggara ini adalah memang harus dikuatkan dengan kapasitas keilmuannya sehingga apa yang akan terjadi di lapangan itu bisa diartikan atau dimengerti atau dipelajari atau bisa diselesaikan dengan secara mandiri. Penguatan-penguatan seperti ini saya kira eh, saya sepakat sekali dengan yang disebutkan oleh Pak An itu yang tadi yang disampaikan. Namun memang kendala daripada anggaran di masa efisiensi seperti ini, eh, bagaimana mungkin kita bisa apa ya memajukan atau memberikan suatu keilmuan atau peningkatan kapasitas secara mandiri kalau tidak didukung dengan anggaran. Saya sepakat sekali dengan Pak Aan tadi itu sekali. Dan di sini Pak Aan perlu diketahui di Kota Pasuruan, alhamdulillah tidak ada mekanisme atau PHPU dan sebagainya atau perselisihan yang sebagainya, alhamdulillah, karena kami penyelenggara kepemiluan atau kepilkada pemilihan antara KPU dan Bawaslu selalu bersinergi apapun itu kita tetap berkomunikasi secara personal terlebih dahulu apa yang harus kita bahas apa yang harus kita selesaikan. Uh, oleh sebab itu eh, kami mohon masukan Pak Aan karena memang benang merah yang disebutkan tadi adalah khususnya benang merah terjadinya suatu money politik itu kita belum tahu siapa yang mengawali. Penyelenggarakah, pesertakah, atau masyarakat? Benang merahnya ini belum kita bisa urai gitu loh. Bagaimanapun masyarakat hari ini sudah merasa pesimis dengan apa yang menjadi kegiatan kita selama 5 tahunan ini gitu loh. Pesimisnya gimana? Ya tadi yang dikatakan oleh Pak Aan, saya akan pilih calon yang mempunyai duit. Yang nggak punya duit nggak saya pilih. Pesimisnya di situ gitu loh. Jadi di sini beranggapan bahasa masyarakat selama ini menganggap demokrasi 5 tahunan kita di negara ini adalah proyek 5 tahunan bagi masyarakat. Gitu. Nah, benang merahnya ini siapa yang mengawali pesertakah atau masyarakat? Dan kesuksesan demokrasi ini bukan hanya dari tanggung jawab kita sebagai penyelenggara, semua elemen yang termasuk dari penyelenggara, peserta, masyarakat,
dan lain-lain, NGO, akademisi dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu kami mohon ilmu sedikit ditularkan Pak Aan untuk mengurangi praktek money politik di pemilu 2029. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Pak Sofian mungkin bisa dibantu pada Bapak narasumber Bapak Aan. Dilanjutkan dengan bisa diberikan masukan untuk pertanyaan Mas Brian yang kedua, yakni terkait bagaimana seharusnya posisi ideal Bawaslu dalam konstruksi sistem penegakan hukum pemilu jika hanya sebagai pemberi keterangan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi. Dan bisa nanti dilanjutkan pemaparan dengan masukan Pak Sofian yang bagaimana mekanisme pencegahan adanya politik uang itu tadi. Terima kasih Bapak Aan, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Ismaili. Jadi izin menanggapi terkait dengan apakah KPU tidak bisa berinovasi. Gitu. Memang seringkali antara teks dan konteks gitu ya, yang di lapangan itu kita menemukan sebuah anomali. Kalau di dalam pendekatan keilmuan, birokrasi publik, itu seharusnya tidak boleh terlalu kaku, tapi juga tidak boleh terlalu luas, karena memang kalau terlalu luas nanti akan tidak mengikuti SOP. Nah, terkait inovasi tadi, menurut hemat saya, kalau selama dalam konteks tidak melanggar aturan perundang-undangan, itu nampaknya bisa dijadikan diskresi, karena memang keadaan yang bisa jadi genting, keadaan yang butuh pengambilan keputusan yang cepat, karena ketika dihadapkan pada sesuatu kondisi yang mendesak dan memaksa misalnya, kalau kita hanya mengandalkan jalur birokrasi ke atas, itu akan kelamaan. Sedangkan di masyarakat butuh sesuatu yang untuk cepat diselesaikan. Jadi saya pikir misalkan ada ketua KPPS, di sana sudah punya wewenang dan tanggung jawab, saya pikir bisa mengambil diskresi itu. Nah, saya jadi ingat apa yang dikatakan oleh Prof. Mahfud MD. Kalau pejabat di dalam membuat kebijakan itu dihukum, dalam artian selama dalam konteks tidak melanggar undang-undang, ya, maka akan banyak pejabat yang takut dalam membuat kebijakan. Nah, inilah yang saya maksud diskresi tadi. Tapi diskresi itu harus diberikan dengan mekanisme yang cukup ketat. Maka saya menyampaikan bahwa ada yang lebih penting daripada supremasi hukum, yakni supremasi keadilan tadi. Nah, bagaimana keadilan tadi? Ya, kembali lagi ke hati nurani manusia tadi. Mungkin itu tanggapan yang pertama terkait dengan tanggapan yang kedua oleh Mas Briwan tadi. Teman-teman Bawaslu itu katanya disebut sebagai mata-mata gitu ya. Hanya pemberi keterangan. Nah, saya mau ngomong, tadi sudah saya menyampaikan bahwa sebetulnya Bawaslu ini saya dukung sekali untuk bargaining position-nya diperkuat. Ada permasalahan yang bisa dimediasi, yang bisa diputuskan oleh Bawaslu dengan tingkat kewenangan yang dimiliki. Tapi mau bagaimana lagi? Negara kita adalah negara hukum. Kalau dalam konteks MK tadi pemberi keterangan, ya harus ada judicial review terkait undang-undang yang dimaksud. Gitu. Jadi kalau dalam konteks bahwa keinginan atas penanya tadi supaya Bawaslu tidak hanya sebagai pemberi keterangan, saya sepakat untuk meningkatkan bargaining position tadi dengan persyaratan bahwa jangan sampai
Bawaslu ini nanti juga menjadi lembaga yang antibodi. Kalau dia menjadi lembaga yang antibodi, merasa sudah sebagai pengawas kok diawasi, nah ini akan membuka peluang untuk penyalahgunaan kekuasaan. Nah, terkait dengan pemberi keterangan di MK, monggo perundang-undangannya saja yang diajukan untuk diuji material di MK juga. Begitu. Baik, terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan atau tanggapan berikutnya, apakah ada tambahan dari peserta diskusi? Atau barangkali Ibu Vita Suci Rahayu bisa memberikan closing statement atau tanggapan dari diskusi kali ini? Saya boleh menambahkan sedikit Monggo Bapak. Terkait apa yang disampaikan oleh narasumber tadi. Sebenarnya positioning Bawaslu sebagai pengawas itu justru disitulah bagaimana KPU khususnya sebagai penyelenggara teknis melaksanakan tahapan demi tahapan itu, kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sofyan, Pak Marta, itu benar-benar mampu mengawal apa yang dilakukan oleh KPU. Dari tahapan demi tahapan, tentunya di situ apa istilahnya ya, gaungnya pengawas ketika KPU melaksanakan tugas yang melenceng dari rel yang sudah ditentukan, itu apa namanya, itu menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan karena akan fatal akibatnya ketika KPU melaksanakan tugas itu diregulasi. Nah, kenapa saya punya istilahnya ada semacam ini ya, ketika melihat persidangan di MK ya, terutama di pemilu 2024 itu begitu sangat, meskipun statusnya sebagai pemberi keterangan, tapi itu menentukan ya selamat tidak selamatnya KPU, anggap begitulah. Karena sangat membantu sekali. Bukan hanya sekedar memiliki alat bukti yang sebagaimana kemarin kita bahas itu, tapi lebih dari itu. Karena posisi Bawaslu sebagai pengawas, pengawal bagaimana kerja-kerja KPU itu sudah saya kira sudah pas sekali, sudah kewenangannya sebagai pengawas sudah bagus sekali gitu. Nah, terlebih makanya penting untuk saling memahami regulasi yang berjalan, meskipun Bawaslu sebagai pengawas dan dia bekerja berdasarkan regulasi per Bawaslu sebenarnya. Nah, ada yang jauh lebih penting dari itu. Bawaslu pun harus lebih tahu terkait dengan regulasi yang dipegang oleh teman-teman KPU. Karena itu penting untuk memberikan status ini KPU ini bekerja sesuai dengan rel atau tidak, melanggar dengan regulasi atau tidak. Nah, akan bahaya, akan menjadi permasalahan yang muncul ketika ini tidak sama-sama tidak memahami regulasi. Loh, kok KPU misalkan dalam proses pencalonan misalkan ini udah benar apa belum KPU ini? Regulasinya apa yang dipakai? Peraturan KPU nomor berapa? Misalkan atau hal yang lain yang mengikat terkait dengan penjelasan teknis. Nah, ketika teman-teman Bawaslu menganggap, wah ini kok sepertinya tidak sesuai dengan PKPU, apa misalkan kenapa KPU melakukan ini? Nah, kan boleh bertanya, malah ketika dianggap sudah bersalah kan di situ bisa istilahnya sebagai bentuk koreksi yang dilakukan oleh Bawaslu ya, mungkin bisa melakukan dengan saran perbaikan atau lain sebagainya, sehingga KPU ini bekerja dengan sesuai dengan rel dan akan selamat, kira-kira begitu. Ketika ada permasalahan yang muncul, protes dari peserta pemilu maupun dari pihak yang merasa dirugikan, nah penyelenggara KPU ya bekerja sesuai dengan regulasi, dan ketika keliru bisa dibetulkan oleh atau bisa diluruskan oleh Bawaslu. Saya kira disinilah kehadiran Bawaslu untuk menyelamatkan suara rakyat itu tadi, diawali dengan seberapa besar, seberapa luas Bawaslu benar-benar mengawal betul apa yang dilakukan oleh KPU. Kan tujuannya adalah
satu untuk mengawal suara rakyat itu tadi dengan cara yang benar yang yang sudah diatur dalam regulasi. Pasti tentu akan akan ditegur lah atau disanksi lah ketika KPU bekerja tidak sesuai dengan regulasi. Makanya pengertian inovasi dalam tanda kutip yang dilakukan oleh KPU ini pasti harus sesuai dengan regulasi. Kalau tidak sesuai dengan regulasi, ya istilah peran Bawaslu hadir di sana sebagai penyelamat atau sebagai pelurus yang meluruskan kerja-kerja yang dilakukan oleh KPU jika KPU bekerja tidak sesuai dengan regulasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Sangat super sekali karena pada intinya Bawaslu dan KPU harus tetap bersinergi, koordinasi dalam penegakan pemilu. Untuk berikutnya kami persilakan tanggapan dari Bapak Rusmi, anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Dalam sesi diskusi kali ini mungkin bisa memberikan tanggapan atau masukan sebelum nanti kita persilakan closing statement dari Bu Vita Suci Rahayu. Bapak Rusmi. Buka video ya. Apa closing statement? Mana video itu? Mana tuh ya? Mungkin Bu Vita bisa memberikan masukan atau tanggapan Bu terkait diskusi kali ini. Oh sudah ya ketua kota ya. Mana ya? Itu Pak Rusmi kayaknya masuk. Izin Mbak, ini Pak Rusmi sudah masuk. Oke, monggo Bapak terkait tanggapan, masukan terkait Siapa diskusi namanya? kali ini. Moderatornya? Mbak Dewi. Oh, ya Mbak Dewi, terima kasih. Ini apa? Closing ini statement. Iya, monggo Bapak terkait tanggapan Oh dan ya, masukan diskusi kita kali ini. ya. Jadi belajar dari persidangan di MK kemarin di Pemilu dan Pilkada 2024, termasuk putusan PHPU Pemilu dan Pilkada. Ini kalau saya lebih ke pilih ya. Tadi disinggung juga oleh Pak An. Jadi pentingnya kita mengawal hak pilih masyarakat dalam melakukan coblosan baik di pemilu dan pilkada. Karena hak pilih ini kalau tidak kita awasi, kalau sampai masyarakat tidak terlayani baik oleh KPU dan Bawaslu, imbasnya ya itu tadi pemilu ulang. Jadi pemilihan di satu TPS bisa dibatalkan berdasarkan putusan MK. Tadi menyinggung apa yang disampaikan oleh Pak Aan. Jadi pelanggaran itu bisa terjadi tanpa pengetahuan kita Bawaslu. Jadi tidak Panwasnya tidak tahu, PKD-nya tidak tahu, PTPS-nya tidak tahu, tapi terjadi pelanggaran di sana. Buktinya apa? Ya waktu persidangan di MK. Jadi pemohon bisa mendalilkan bahwa di sana ada pelanggaran walaupun tidak ada laporan maupun temuan dari pengawas-pengawas kita di kelurahan, di desa atau di kecamatan. Jadi sangat pentingnya kita lebih teliti. Jadi tidak hanya menunggu laporan. Jadi kalau bisa pengawas-pengawas kita di bawah itu juga melakukan semacam pencarian informasi sebaik mungkin, memastikan bahwa memang tidak ada pelanggaran di sana. Kalau ada pelanggaran dia diproses. Ya, semua laporan diproses. Jadi kalau memang terbukti ada pelanggaran ya kita berikan rekomendasi, kita berikan putusan. Ya. Jadi semua rekomendasi, semua putusan Bawaslu itu berperan penting nantinya
menjadi landasan MK memutus suatu perkara. Jadi itu yang terjadi di kasus di perkara nomor 30, 33, 47 ya di Magetan, di Banggai, di Bungu. Nah, itu yang terjadi. Itu khusus tentang hak pilih. Jadi hak pilih orang yang tidak dapat melakukan coblosan karena kesalahan, karena kealpaan, karena ketidaktelitian pengawas, petugas baik itu di KPPS maupun petugas kita di PTPS. Nah, jadi ini menjadi pelajaran bagi kita semua bagaimana cara kita melayani pemilih dalam menggunakan hak pilihnya, baik itu di pemilu maupun di pilkada. Mungkin itu kata penutup dari saya. Jadi ke depan ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua bahwa mengawal hak pilih orang itu sangatlah penting. Jadi kalau sampai orang hilang hak pilihnya, sampai orang tidak terlayani menggunakan hak pilihnya, itu berakhirnya tidak baik bagi penyelenggaraan pemilu ke depan. Terima kasih Mbak Dewi, Bu Ketua Bawaslu Kota Pasuruan, Bu Vita, teman-teman KPU Kota Pasuruan, Mas Hasan, Sama. Pak Aan. Terima kasih atas partisipasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Resmi. Terima kasih Bapak. Mungkin Ibu Vita Sujidahayu bisa menambahi untuk penghujung acara diskusi kali ini. Ya, Mbak Dewi, ada sisa waktu sedikit, ini 5 menit ya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Aan selaku narasumber yang sudah sodakoh ilmu tadi katanya Mbak Dewi di bulan suci yang penuh berkah ini, dan tak lupa juga pimpinan kami Pak Rusmi, Pak Rizal Rustam di antara kesibukannya bisa meluangkan waktunya. Ini memang penting menjadi pelajaran bagi kita semua. 2 buku landmark PHPU ini yang sudah membuka wawasan kita bahwa perjalanan MK terhadap posisi penyelenggara di penyelenggaraan pemilu, khususnya Bawaslu itu semakin meningkat dari hanya prosedur terhadap substansi. Banyak yang sudah kita pelajari dari landmark pemilu maupun pilkada ini, khususnya hak pilih gitu ya, khususnya hak pilih, dan masih banyak lagi khususnya walaupun putusannya lebih sedikit yang di pilkada ini, tapi sangat banyak substansi yang bisa dipakai oleh penyelenggara nantinya untuk menyelenggarakan pemilu dan pemilihan dengan lebih mengedepankan keadilan substansif ini saya kira ya. Jadi tidak hanya prosedur, bahkan insya Allah semoga itu nanti masuk di dalam revisi-revisi undang-undang pemilu dan pemilihan yang memudahkan kita selaku penyelenggara. Dan tadi sebuah highlight dari akademisi Pak Aan juga itu menjadi daya ungkit ya untuk kita semua, bahwa bagi saya ini terjadi darurat pengawasan partisipatif. Walaupun 50% kita itu diperkuat oleh MK di posisi kita di dalam menegakkan keadilan pemilu, tapi 50% juga masyarakat itu masih menuntut keadilan pemilu, khususnya di ranah substansi pencegahan money politik dan juga hasil dari pemilu itu sendiri, yaitu kebijakan-kebijakan yang mungkin kalau dalam konteks demokrasi secara keseluruhan itu belum ada yang mengawal. Memang ada kekosongan mungkin ya, pemilu Bawaslu itu hanya ada di ranah penyelenggaraan, pengawas dalam mengawal demokrasi di ranah penyelenggaraan saja, belum pasca penyelenggaraan. Ini memang menjadi tantangan yang luar biasa, walaupun kita di tengah efisiensi dan pengalaman kami juga dalam melakukan pengawasan partisipatif yang berbasis anggaran itu juga tidak menutup kemungkinan untuk kita menuntut masyarakat lebih berideologi gitu ya, berideologi di dalam keinginannya untuk turut belajar, termasuk ini forum-forum daring yang tidak ada budgetnya seperti ini. Ini kapan masyarakat kita itu untuk peduli gitu loh, termasuk calon-calon penyelenggara ad hoc dan lain-lain. Itu memang kita sangat tantangan kita sangat luar biasa untuk
menggalakkan pengawasan partisipatif di tengah efisiensi. Dan ini berarti kan masyarakat kita ini masih belum ada kesadaran untuk banyak belajar mengenai bagaimana menjalankan demokrasi yang sesungguhnya. Nah, ini semoga menjadi koreksi untuk kita bersama dan menjadi semangat baru untuk kita di tengah tuntutan masyarakat yang semakin juga menuntut keadilan substansi dari penyelenggaraan pemilu. Sekian yang bisa saya sampaikan, Mbak Dewi. Terima kasih kepada para narasumber, para pimpinan yang hadir, dan semua mungkin ada masyarakat yang hadir di Zoom kali ini. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak atau Ibu yang kami hormati, dari diskusi yang telah kita laksanakan hari ini dapat kita pahami bahwa perselisihan hasil pemilihan umum merupakan bagian yang penting dari mekanisme penyelesaian sengketa dalam sistem demokrasi kita. Melalui diskusi ini bisa diharapkan dapat memperkuat pemahaman kita terkait peran pengawasan pemilu, pentingnya kualitas proses pemilu, serta bagaimana dinamika hukum pemilu berjalan dalam kerangka konstitusi. Semoga forum ini tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya bersama dalam memperkuat demokrasi yang berintegritas. Akhirul kalam, kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber, penanggap, serta seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi kali ini. Mohon maaf apabila saya selama memandu diskusi terdapat kekurangan. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, kegiatan diskusi pada hari ini kami nyatakan selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.